Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kesedihan, diberikan kebahagiaan di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mandi sunnah yang ketiga yaitu mandi karena hari lebaran, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini disunnahkan bagi semua orang Islam meskipun tidak sholat Id ke masjid. Karena judulnya ini mandi karena hari lebaran, bukan karena ingin hadir ke sholat Id seperti pada mandi karena ingin hadir ke sholat Jumat itu. Karena hari lebaran itu memang waktunya untuk berhias-hias, berharum-harum, memakai pakaian yang paling bagus dan sebagainya. Waktunya kapan? Waktunya mulai masuk tengah malam di malam lebarannya sampai terbenam matahari di hari lebaran itu. Tapi yang paling utama yaitu mandi setelah terbit fajar, setelah subuh ya. Kenapa waktunya dimulai sejak tengah malam? Karena orang-orang yang jauh dari masjid itu biasanya berangkat lebih awal. Seperti orang pedalaman atau seperti orang-orang yang jauh dari masjid lah. Ya kalau sekarang enak, sudah masjidnya dekat, pakai kendaraan lagi. Tapi kalau seperti zaman para sahabat dulu, itu ada yang jauh dan nggak punya kuda, nggak punya unta, makanya dibolehkan mandi sebelum subuh asal sudah lewat tengah malam. Asal jangan mandi sebelum tengah malam. Kalau mandi sebelum tengah malam itu tidak disunahkan, bahkan haram hukumnya mandi sebelum tengah malam dengan niat untuk hari lebaran. Karena itu berarti melakukan ibadah yang fasidah, ibadah yang rusak ya. Begitu yang diterangkan dalam kitab Al-Bajuri. Lalu mandi sunnah yang keempat yaitu mandi untuk sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Waktunya dimulai sejak hendak melakukan sholat bagi orang yang akan sholat sendirian. Dan bagi orang yang sholat berjamaah waktunya dimulai ketika jamaah sudah berkumpul dan baru berakhir setelah sholatnya selesai. Lalu mandi karena gerhana matahari atau karena gerhana bulan. Ini juga disunnahkan sejak permulaan gerhana sampai matahari atau bulannya itu sudah kembali ke bentuk semula. Lalu sunnah juga mandi setelah masuk Islam. Hal ini kalau sebelum masuk Islam itu tidak junub atau tidak haid. Kalau sebelum Islam pernah junub atau haid, maka mandinya menjadi wajib. Ini menurut kaul yang ashah. Dan niatnya boleh disatukan dengan niat mandi karena masuk Islam dan dapat 2 pahala. Tapi kalau niatnya cuma 1, maka pahalanya juga cuma dapat 1 juga. Waktunya dimulai sejak masuk Islam ya sampai lama lah pokoknya. Jadi di Bajuri itu tertulis ya futu bitu di zaman waktunya habis sampai waktu yang lama. Lalu mandi sunnah yang selanjutnya berapa sudah itu? Mandi karena baru sembuh dari gila atau dari ayan. Hal ini kalau tidak nyata junub atau haid sebelum gila atau di saat gila. Kalau sudah nyata junub atau haid saat gila, maka mandinya menjadi wajib sama dengan yang barusan itu. Dan sunnah juga disatukan dengan niat mandi karena baru sembuh dari gila atau dari ayan. Pakai dua niat dengan 1 kali mandi biar pahalanya juga ganda. Lalu mandi sunnah yang ke-8 yaitu mandi untuk ihram, baik itu ihram haji atau umroh. Bahkan meskipun orang itu haid atau nifas tetap disunnahkan. Waktunya mulai hendak ihram, hendak mau melakukan ihram sebelum melakukan niatnya. Sampai niat ihram itu sudah dilakukan. Lalu yang ke-9 mandi untuk masuk Makkah Al-Mukarramah atau ke tanah haram. Ini umum bagi orang yang ihram atau tidak. Pokoknya masuk tanah haram itu sudah niat mandinya sunnah. Lalu selanjutnya mandi wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dimulai sejak terbit fajar. Tapi yang lebih afdal dilakukan menjelang waktu zuhur atau sesudah zuhur. Dan berakhir sampai terbit fajar keesokan harinya tanggal 10 Dzulhijjah ya. Lalu selanjutnya mandi untuk menginap atau mabit di Muzdalifah. Ini menurut kaul marjuh atau kaul yang diunggulkan. Sedangkan menurut kaul rajih, kaul yang unggul ini yang lebih kuat ini tidak disunnahkan ya karena waktunya dekat dengan mandi sunnah wukuf. Lalu sunnah juga mandi untuk melempar jumrah tiga-tiganya, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah ya. Jadi ini mandi tiap hari karena ketiga jumrah itu dilakukan mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 yang namanya hari tasyrik. Waktunya mulai sejak terbit fajar, tapi yang paling utama, yang paling afdal itu dilakukan setelah zuhur. Lalu sunnah juga mandi sebelum melakukan tawaf, baik tawaf kudum, tawaf ifadah atau tawaf wada. Lalu yang terakhir mandi ketika mau masuk Madinah, Madinatul Munawwarah ya. Itu
sebagian mandi sunnah yang sempat saya rangkum, mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan rutin, khususnya mandi-mandi sunnah yang dilakukan di tanah haram ini ya, yang artinya semoga kita semua ditakdirkan untuk berhaji, umroh dan ziarah ke makam dambaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.